Hai semuanya, kembali lagi dengan channel YouTube ini dengan aku Stefani Huta Barat. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan filter data dengan menggunakan makro pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari makro dan apa itu fungsi dari penggunaan makro. Makro adalah otomatis yang ada di Microsoft Excel yang memiliki fungsi untuk melakukan tugas-tugas yang memiliki sifat-sifat yang berulang atau yang repetitif. Adapun fungsi dari makro ini sendiri adalah untuk mengefisiensi pekerjaan dalam pembuatan laporan yang ada pada Microsoft Excel dengan hanya mengklik sekali saja pada tombol makro. Nah, di sini saya telah memiliki data. Pada data ini, saya telah membuat sub tombol simpan agar data yang di atas dapat terisi dengan sendirinya ke data yang di bawah. Pertama, kita harus mengaktifkan tab developer. Adapun caranya, kita pilih file, setelah itu kita pilih customer ribbon, lalu kita aktifkan tab developer, kemudian kita klik new tab, lalu kita klik OK. Maka tab developer telah aktif. Setelah tab developer aktif, kita pilih Visual Basic, kemudian kita pilih module. Setelah itu kita isi dengan kita mengetik sub simpan, kita buka kurung, tutup kurung, kemudian kita ketik Charles, lalu kita buka kurung. Setelah itu kita lihat pada data terdapat pada baris keberapa dan pada kolom keberapa. Nah, di sini terdapat pada baris ke-14 dan kolom ke-1. Kita isi 14,1, kemudian kita tutup kurung, titik, baru value sama dengan Charles, buka kurung kembali, lalu kita lihat pada baris data terdapat pada kolom dan baris keberapa. Di sini terdapat pada kolom ketiga dan baris ketiga. Kita ketik 3,3, lalu kita tutup kurung kembali. Kemudian kita tinggal mengklik sekali saja pada sub tombol simpan, maka data akan muncul. Nah, untuk cara selanjutnya hampir sama. Yang pertama kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita tinggal menambahkan plus, lalu Charles, kemudian buka kurung 3,3. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, pada angka 14 kita kurang 1, maka kita ubah menjadi 13. Setelah itu kita tinggal mengklik sub simpan, maka akan muncul. Lalu cara selanjutnya juga sama, kita copy, kemudian kita ganti terdapat pada kolom ketiga dan kolom kelima, lalu kita klik sub tombol simpan, maka data akan muncul. Selanjutnya juga begitu, kita copy, setelah itu kita ganti terdapat pada kolom keempat, kemudian kolom keenam, lalu kita klik sub tombol simpan, maka akan muncul. Selanjutnya juga sama, kita copy, setelah itu terdapat pada kolom kelima, lalu kolom ketujuh, maka akan muncul juga datanya dengan kita mengklik sub tombol simpan. Nah, kita dapat membuat contoh yang lain. Kita ganti terlebih dahulu namanya, kemudian kita ganti program studinya. Setelah itu caranya hampir sama dengan cara yang sebelumnya, dan ini juga tinggal mudah, kita tinggal mengklik saja sub tombol simpan, maka data akan muncul dengan sendirinya. Lalu kita ganti dengan contoh lain, kita ganti nama dan juga jenis kelaminnya. Setelah itu untuk meletakkan datanya juga sama, cukup mudah, yaitu kita tinggal mengklik saja sub tombol simpan, maka data juga akan terganti dengan sendirinya. Nah, cukup mudah bukan caranya? Dengan kita memahami rumus-rumus yang ada pada makro ini,
kita juga dapat mudah dalam pembuatan filter data dengan menggunakan fungsi makro yang ada pada Microsoft Excel. Nah, fungsi makro ini juga dapat memudahkan kita dalam memindahkan data yang sebelumnya ke data tabel yang ada dengan mudah hanya dengan mengklik sekali saja fungsi fitur makro. Nah, cukup sekian video ini dalam menjelaskan pembuatan filter data dengan makro. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah setia menonton video-video saya. Semoga video-video saya selanjutnya juga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.